absen yang sudah dilakukan di perkuliahan pekan yang lalu, saya membaca beberapa hal terkait tanggapan-tanggapan yang sudah kawan-kawan sampaikan melalui form yang tersedia. Pekan yang lalu saya tanya pendapat saudara, apabila suatu perusahaan telah mematuhi segala etika bisnis yang ada, maka bagaimana dampaknya terhadap keuntungan perusahaan gitu ya, naik atau turun. Saya coba mengambil beberapa mahasiswa. Ini siapa nih? Ada nggak nih malam hari ini? Mas Argo Farid Ibnu Putra. Ada ya? Ada nggak nih Mas Argo? Coba saya cari. Oh, nggak ada. Titip salam buat Mas Argo. Kita jadiin contoh pendapatnya Mas Argo. Perusahaan yang memegang teguh etika bisnis dan nilai-nilai moral dalam menjalankan usahanya akan menciptakan konsumen yang loyal. Citra perusahaan yang baik akan mendapatkan tanggapan yang positif dari konsumen. Karyawan yang bekerja di perusahaan yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral akan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Nggak ada yang salah sih, gitu ya. Nggak ada yang salah. Dan yang dinamakan etika ini sebenarnya ketika bisa berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, itu akan sangat baik sekali, gitu ya. Seperti yang disampaikan Mas Argo ini tadi. Ini pasti terjadi semua, apa namanya, moral karyawan, motivasi kerjanya semakin tinggi dan seterusnya, ini baik-baik semua. Masalahnya adalah ketika kita menjalaninya, itu terkadang etika ini sudah nggak dipikirkan, gitu ya. Kalau lagi bisnis, yang dipikirkan ya cuman untung rugi, gitu ya. Kalau lagi berpolitik, yang dipikirkan cuman menang, gitu ya. Menang kalah, yang dipikirkan menang. Kalau berbisnis, yang dipikirkan untung, gitu. Entah cara-cara apa yang ditempuh, yang penting untung. Nah, itu terkadang yang membuat etika itu menjadi tergerus. Yang berikutnya Mbak Mawadatau Warohmah. Ada? Banyak yang nggak ikut, jangan-jangan. Ada nggak? Ada, Pak. Oh ya, Mbak, bacain ini dong. Bacain pendapatku ya Mbak ya. Mbak Mawadatau. Panggilannya apa ini Mbak? Dipanggil Rohma, Pak. Rohma ya, bukan Wadau ya, enggak ya? Enggak bercanda Mbak. Mbak Rohma, dibaca Mbak pendapatmu Mbak. Baik, Pak. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja. Contohnya, biasanya orang yang mempunyai etika akan memperkenalkan dirinya dengan secara lengkap, serta akan mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari suatu lawan dari rekan kerjanya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Mbak Rohma. Kenapa videonya nggak dihidupin Mbak Rohma? Ini lagi di luar, Pak. Oke. Gelap. Iya. Nah, selamat bergelap-gelapan Mbak Rohma. Jadi yang disampaikan Mbak Rohma tadi, ini ngapain ya Mbak Intang nih? Mbak Intang, halo. Matiin ya. Oke. Yang disampaikan oleh Mas Adam, halo.
Enggak ya, matiin. Yang disampaikan oleh Mbak Rohma tadi benar gitu, dan itu adalah keadaan yang sangat baik gitu ya. Ketika orang mempunyai etika, memperkenalkan diri secara lengkap, mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Sayangnya memang ya tadi ya, etika ini bahkan ketika kita sudah mengetahui itu buruk, etika itu buruk, terkadang itu masih dilakukan, gitu ya. Artinya etika ini hanya menjadi sekedar teori saja. Ketika dipraktekkan lebih berat daripada teori yang ada, gitu. Kayak misalkan ketika kita ditanya, Mbak Umi membunuh orang tanpa alasan yang jelas itu baik atau buruk sih? Mbak Umi? Buruk, Pak. Buruk ya, oke. Membunuh orang itu buruk. Mbak Umi ini udah tahu kalau membunuh orang itu buruk gitu ya. Tapi bisa jadi entah karena apa, tiba-tiba Mbak Umi ini dalam suatu waktu gitu, dia membunuh orang secara tiba-tiba. Padahal dia tahu itu salah. Contoh paling mudah itu korupsi tadilah gitu ya. Ini kan jelas kasus etika tuh korupsi. Masa ya ada gitu setingkat menteri yang nggak ngerti bahwa korupsi itu perbuatan melanggar etika atau korupsi itu merupakan aktivitas yang salah. Masuk ada menteri nggak ngerti itu gitu kan? Masuk menteri udah disumpah lagi, masuk dia nggak mengerti apa yang dia ucapkan gitu kan? Pasti tahu, tapi tetap aja dilanggar karena memang etika ini harus didasarkan atas sesuatu hal yang kuat sih. Itu dia salah satu alasannya kenapa mata kuliah ini muncul. Agar kawan-kawan semua ini nggak cuma belajar ekonomi, nggak cuma belajar bisnis, accounting, dan seterusnya, tapi juga belajar etikanya. Percuma ketika ilmu-ilmu pemasaran, ilmu-ilmu akuntansi tinggi, tapi tidak dilandasi dengan etika yang baik, itu akan hancur. Accounting itu ada kantor akuntan publik besar, namanya aduh saya lupa, dia mengaudit namanya Enron Case sih ya, ada filmnya. Enron Case ini salah satu film yang ditugaskan waktu saya kuliah dulu gitu ya, diminta bikin resume filmnya. Ini adalah kegiatan bisnis oleh salah satu kantor akuntan publik besar, mengaudit sebuah perusahaan yang tidak dilaksanakan dengan etika yang baik, sehingga laporan auditnya itu dimanipulasi. Setelah dimanipulasi, hasilnya kan otomatis salah tuh. Akhirnya lama-lama perusahaannya hancur juga. Itu adalah salah satu contoh etika yang tidak diterapkan dengan baik. Pasti hancur kok. Tinggal tunggu waktu aja. Masalahnya memang nggak semua menyadari gitu ya. Kayak menteri kalau sudah ketemu sama duit, ya walaupun itu urusannya rakyat kecil gitu, menteri sosial ya pasti diambil juga gitu. Makanya memang bukan perkara yang mudah. Secara teori, secara normal manusia itu pasti mengerti, pasti sadar gitu ya. Tapi begitu kita dihadapkan pada praktek kenyataan, itu baru nanti ujiannya di situ. Belum tentu akan ngerti gitu ya. Mas Dio, tadi ada ya Mas Dio ya? Hadir, Pak. Silakan Mas Dio. Perusahaan akan mengalami kenaikan ketika menerapkan etika bisnis dengan baik. Yang pertama, perusahaan mampu menjaga hubungan baik dengan perusahaan lain, semisal supplier, mitra, dan customer. Yang kedua, perusahaan mampu meningkatkan mutu dari karyawan ketika etika bisnis diterapkan. Yang ketiga, perusahaan terus meningkatkan SOP, standar operasional prosedur yang terus membaik. Yang keempat, kondisi dan suasana dalam perusahaan tertib, kondusif, dan
sebagai akan lebih terpercayanya. Contoh, perusahaan memperoleh lebih banyak supplier dan customer. Perusahaan memperoleh sertifikat ISO sehingga akan lebih terpercaya. Perusahaan memperoleh SDM terbaik di bidangnya. Terima kasih, Pak. Oke. Kayaknya tadi ya, ini memang kalau mukamu kok nggak kelihatan gitu, ngapain? Belum mandi, Pak. Oh gitu. Nggak ada yang tahu kecuali kamu cerita sih sebenarnya. Yang disampaikan Mas Dio tadi benar gitu ya. Dan ini bagus sih gitu ya, perusahaan memperoleh lebih banyak supplier dan customer, perusahaan memperoleh sertifikat ISO sehingga akan lebih terpercaya dan seterusnya. Tidak ada salah satu manfaat, tidak ada salah satu pun manfaat dari etika bisnis ini yang buruk. Semuanya baik, bahkan tidak hanya baik, tapi baik banget sih gitu ya. Yang terakhir coba kita dengarkan dari Mbak Deva. Halo Mbak Deva. Hilang dia. Iya, Pak. Ayo Mbak Deva. Etika bisnis sangat penting untuk dilakukan dalam menjalankan bisnis ataupun suatu tugas pada perusahaan yang perlu adanya tanggung jawab dan sebuah aturan untuk mengatur tindakan yang akan dilakukan. Maka hal tersebut menjadi pendorong bagi sebuah bisnis dalam perusahaan untuk menuju arah yang lebih baik atau kesuksesan. Perusahaan tersebut akan naik apabila melakukan etika bisnis yang merupakan hal penting dalam membangun dan memperluas perusahaan menjadi lebih baik dan tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Terima kasih, Pak. Oke. Terakhir itu tadi dari Mbak Eva, ada kata-kata dan tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Ya, nggak mudah, tambah banget lagi, nggak mudah banget sih sebenarnya. Cuman ketika itu tidak dilakukan ya sulit gitu. Sehingga dalam etika bisnis ini memang ada rule, ada aturan main kawan-kawan. Aturan main yang diterapkan bersifat ketat gitu ya. Sehingga ketika ada seseorang yang menyalahi etika, nantinya orang tersebut akan mendapatkan sanksi yang tegas. Misalkan siapa nih? Saya jawab Mbak Gita dulu. Ya, silahkan Mbak Gita boleh meninggalkan room terlebih dahulu. Saya lanjutkan kembali. Ya, harus ada sanksi yang tegas gitu ya. Kayak menteri sudah dibatasi cara-caranya. Sehingga ketika dia melakukan pelanggaran, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Seperti halnya etika profesi juga sama. Kalau ada profesi-profesi yang sudah masuk dalam sebuah organisasi, misalkan dokter gitu ya, paling gampang di Ikatan Dokter Indonesia. Kalau ada dokter yang menyalahi etika kedokteran, maka dia bisa dikeluarkan dari keanggotaan di asosiasi dokter gitu. Atau lisensi dokter itu kan salah satu yang mengeluarkan adalah asosiasi juga ya. Dia bisa dikeluarkan dari asosiasi sehingga dia tidak bisa berpraktek misalkan kayak gitu. Itu memang harus dipahami bersama sih, sehingga tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar aturan itu menjadi hilang atau tidak ada. Materi perkuliahannya cukup, kemudian seru-seruan untuk hari ini, ada pertanyaan kawan-kawan. Faktanya masih banyak entitas bisnis yang tidak menjalankan etika bisnis dengan baik. Hal-hal apakah yang mendorong sikap tidak etis tersebut? Tadi kan kita sudah ngobrolin kemarin dan tadi udah ngobrolin tentang etika bisnis yang baik, tentang sistem ekonomi yang dilakukan,
Tapi masih ada aja tuh bisnis yang melakukan aktivitas dengan tidak baik. Kira-kira yang mendorong atau menstimulus orang-orang melakukan tindakan tidak baik itu apa sih? Ada yang tahu? Persaingan yang sangat ketat, Pak. Oke, Mas Bagas, terima kasih. Persaingan yang sangat ketat. Secara detail nanti boleh Mas Bagas jawab di absen yang linknya sudah saya cantumkan di kolom chat ya, Mas Bagas dan kawan-kawan yang lainnya. Saya kirim kembali ke kolom chat. Silahkan itu disampaikan melalui kolom chat. Kemudian di bagian terakhir nanti kalian akan ngebuka ini. Oh, masih ada yang keliru ya untuk tanggalnya. H itu hari, B itu bulan, T itu tahun ya. Kalau disebutkan hanya dua huruf, berarti tulisnya juga 2 huruf. Waktu perkuliahannya boleh diisi mulai dari tentukan salah satu waktu mulai dari awal perkuliahan sampai jam ini 19.30 diisikan di sini. Kelasnya dipilih, kemudian nama harus ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital, contohnya kayak ini ya, huruf besar gitu ya. Masih ada yang salah tulis, nulisnya kayak gini, di saya nggak gitu kelihatan gitu ya. Kemudian nulis NIM-nya juga harus hati-hati, masih ada yang digitnya kurang gitu. Diperhatikan lagi. Kemudian pendapat dari pertanyaan tadi silahkan tuliskan di sini pendapat pribadi. Itu langsung tulis aja pendapat pribadi. Besok di pertemuan berikutnya kita bahas lagi kayak tadi gitu ya. Sehingga perkuliahan ini akan menjadi semakin menarik karena juga akan mengulas jawaban-jawaban yang kawan-kawan sampaikan. Dan di pertanyaan terakhir, kirimkan capture perkuliahan sesuai dengan waktu yang diinstruksikan pengampu mata kuliah. Nah, tinggal di-attach gitu ya. Waktu yang diinstruksikan oleh saya adalah saat ini. Silahkan di menit 19.32, kawan-kawan sekarang boleh mengcapture perkuliahan ini. Di-capture, terus nanti di-upload melalui form tadi kawan-kawan. Pastikan ada foto kalian ya. Ini kan jamnya akan kelihatan tuh. Gitu. Pastikan ada foto kalian. Nah, akhirnya Mas Deo muncul juga itu ya, setelah tadi menyatakan dirinya belum mandi. Oke, begitu kawan-kawan, tinggal di-upload nanti atau besok sebelum perkuliahan dilanjutkan kembali, saya akan kirimkan hasil evaluasi. Mohon maaf Pak untuk yang sudah upload bagaimana gitu. Dari di awal sudah saya sampaikan gitu ya, tunggu instruksinya dulu gitu. Kalau sudah di-upload, otomatis menit jamnya tidak akan sama ya. Untuk kali ini nggak apa-apa lah gitu, tapi nanti di pertemuan berikutnya jangan ya. Jadi nunggu saya instruksikan. Nanti saya akan lihat jamnya. Ketika kalian capture atau kalian apa namanya foto itu kan pasti akan kelihatan jamnya. Itu yang akan saya lihat. Begitu kawan-kawan semuanya.